Halo teman-teman, hari ini tanggal 31 Maret, hari terakhir aku bisa keluar dari rumah. Jadi mulai besok 1 April jam 3 pagi sampai 5 April jam 3 pagi, akhirnya lockdown Shanghai yang batch kedua datang juga. Buat kalian yang nggak paham tentang lockdown Shanghai, kalian jangan lupa tonton videoku yang sebelumnya ya supaya lebih paham. Oke, yang pertama aku mau share ke kalian tentang cerita dari teman sendiri yang kena lockdown di batch pertama. Tentunya nggak semua orang punya kebiasaan untuk siapin bahan makanan dalam beberapa hari kemudian kan. Jadi begitu pengumumannya diumumkan kalau mau lockdown, semua orang lari ke supermarket dan seperti yang kalian lihat, banyak banget yang cuma dapat sisa-sisanya aja atau bahkan nggak dapat sayur sama sekali. Jadi ada cerita dari teman sendiri yang bilang dia itu setiap hari makan ya makan seadanya, terus nggak berani makan kenyang setiap hari. Soalnya kalau misalnya ada satu hari yang makannya kenyang, ntar bisa pengaruh ke porsi makan yang untuk besok-besoknya. Jadi kalau dilihat-lihat ya memang kasihan ya. Cuman ini cuman salah satu contoh aja ya. Karena aku lihat juga dari TikTok, dari sosmed yang lain juga ada orang yang dari perumahannya itu mereka kirimin sayuran, terus kayak beras, daging seperti itu. Jadi ini cuma salah satu contoh dari teman sendiri yang kena lockdown di batch pertama. Yang kedua, apa aja persiapanku dan kesulitanku menjelang lockdown batch kedua ini? Di China itu ada beberapa aplikasi online yang khusus menjual bahan-bahan makanan. Misalnya telur, sayur, daging, dan lain-lain. Jadi sekarang semua orang itu pada rebutan untuk belanja online. Setelah itu stoknya ini sangat terbatas. Jadi sering banget kita kehabisan, nggak tahu kapan bisa dapet. Terus setelah itu pengirimnya pun juga kewalahan, kita nggak tahu bakal dikirim kapan. Dan kalau misalnya ternyata berhasil beli barangnya dan ada yang ngirim, waktunya tuh udah nggak tepat teman-teman. Jadi biasanya kita 1 jam, dalam 1 jam itu bisa terima barangnya. Tapi di kondisi sekarang, misalnya kita beli sekarang, bisa aja besok malamnya tuh kita baru terima. Karena sekarang ini susah banget untuk bisa beli bahan makanan dari aplikasi, akhirnya setiap hari suamiku tuh selalu keliling ke semua supermarket yang ada di dekat rumah untuk beli bahan makanan. Karena kita juga mikirin selain kita harus makan kenyang nanti selama di lockdown itu, juga harus makan makanan yang bergizi supaya tetap sehat. Aku kasih contoh ke kalian, misalnya roti tawar ini. Jadi ini roti tawar tuh habis dibeli sama suamiku di aplikasi online. Dia dapatnya tuh susah payah, padahal cuma roti tawar biasa. Jadi karena dia bangun pagi, setelah itu berhasil ngerebut roti tawar ini dan akhirnya nyampe ke rumah untungnya. Jadi kita bisa makan pagi, makan roti. Terus setelah itu ada juga bayam. Bayam ini harganya 8,45 RMB ya. Jadi katanya dia tuh kalau misalnya harga normal itu mestinya cuma 3 RMB. Terus yang berikutnya tuh misalnya sayur kubis ini. Harganya tuh mestinya cuma 6 RMB, tapi dia beli kemarin dengan harga 20,07 RMB. Jadi harga sayur sekarang di luar itu bisa dibilang naik sekitar 3 kali lipat. Nah, terus aku mau tunjukin ke kalian makan pagi dan makan siangku hari ini seperti apa. Jadi untuk makan pagi kalian bisa lihat pagi ini aku masih bisa makan roti tawar, terus ada sayurnya, ada bacon, ada cheese juga. Nah jadi dengan susah payah baru kita bisa makan pagi seperti ini. Terus berikutnya makan siang. Makan siang hari ini itu aku makan nasi merah. Lalu di dalamnya nasi merah itu ada jamur porcini. Terus ada sosisnya dan ada sayurnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat sih memang ya nggak ada yang spesial sih. Cuman kita sebenarnya jujur aja dapat semua bahan ini tuh benar-benar penuh perjuangan teman-teman. Selain itu aku bersyukur banget persiapan selama mau lockdown yang batch kedua ini suamiku di luar baik-baik aja. Soalnya kalau nggak salah kemarin lusa ada kejadian di Sam's yang biasanya tempat aku sama suamiku beli makanan. Di sana tuh tiba-tiba ditutup katanya karena ada yang positif di dalamnya. Jadi yang di dalam sana nggak boleh keluar.
Terus kemarin malam juga ada salah satu supermarket di dekat rumahku yang tiba-tiba ditutup. Jadi tiba-tiba polisi datang terus bilang kalau misalnya di dalam tuh ada yang positif dan tempat itu harus segera ditutup dan orang di dalamnya harus dikarantina. Jadi di sana ada yang share di TikTok lagi di dalam, lagi lihat barang, baru lihat separuh, ya tiba-tiba polisi datang, terus semuanya pada kabur teman-teman, sampai supermarketnya tuh dalamnya berantakan. Yang ketiga, gimana respons masyarakat Shanghai akhir-akhir ini di sosmed? Jadi, yang tinggal di Shanghai ini sekarang punya kesulitan yang sama, teman-teman, yaitu sulit untuk beli bahan makanan. Jadi, di TikToknya China, itu banyak yang share tentang panduan berebutan belanja sayur online. Di TikTok itu sebenarnya ada banyak, cuman sekarang aku tunjukin kalian contohnya 2 aja ya. Yang pertama, kita lihat video ini ya, teman-teman. Jadi orang ini udah sampai di halaman untuk mau bayar, terus dia kasih tahu kalau misalnya dia tuh bayarnya seperti ini. Jadi jempolnya ditaruh di bawahnya alat pijat supaya gerak dari jempolnya tuh cepet dan berhasil bayar makanannya. Berikutnya kita lihat dari gambar-gambar ini. Jadi isinya nih beberapa aplikasi yang biasanya kita bisa beli bahan makanan. Terus aku kasih contoh aja yang nomor 1 aja ya. Jadi di aplikasi ini dituliskan jam 6.30 sampai jam 22.30 itu untuk waktu pengirimannya dan bisa pesan untuk dikirim di hari besoknya. Lalu di bawahnya tuh ditulisin persiapkan alarm di pagi hari dan jam 6.40 adalah waktu yang terbaik untuk order. Jadi seperti itu teman-teman, banyak yang share. Jadi meskipun dirinya sendiri juga sebenarnya mungkin kesulitan ya untuk rebutan bahan makanan di aplikasi online, tapi ada banyak orang juga yang share waktu-waktu terbaik untuk order. Selain tips-tips supaya berhasil beli bahan makanan di aplikasi online, tentunya masih ada video menarik lainnya. Misalnya orang yang ini, karena di lockdown, jadi anjingnya dikeluarin dari jendela, terus tali untuk anjingnya diperpanjang supaya anjingnya di lantai bawah masih bisa buang air besar sama buang air kecil. Ini lucu banget. Terus ada juga yang lagi antri untuk tes COVID, mungkin supaya jaga jarak sama orang depan dan orang belakangnya, tetap dengan jarak 1 meter. Jadi dia main lompat tali. Dengan main lompat tali, otomatis kan dia nggak mungkin terlalu dekat sama orang depannya. Terus orang yang di belakangnya juga nggak bisa terlalu dekat sama dia. Oke teman-teman, sekarang udah malam. Sekarang udah waktunya untuk makan malam. Nih, Kunio barusan aja selesai masak. Malam ini makan salmon, lalu ada spaghetti. Sekarang aku udah selesai makan teman-teman. Jadi biasanya memang Kunio yang bagian masak, terus aku yang bagian cuci piring. Jadi karena sekarang udah selesai makan semuanya, sekarang aku mau cuci piring dulu. Terus thank you buat kalian yang udah nonton sampai sini. Dan jangan lupa tungguin videoku yang berikutnya ya. Bye-bye.